Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amila Fadila Rahmaniati. NIM 18650 dari kelas Praktikum Basis Data C. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan final project yang saya buat untuk mata kuliah Praktikum Basis Data. Nah, judul tugas akhir yang saya buat itu adalah aplikasi pendataan rekam medis pasien di rumah sakit. Alasan yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut itu, jadi perkembangan teknologi di masa sekarang itu sangatlah pesat. Hal tersebut ditandai dengan semakin banyaknya inovasi teknologi terbaru yang bermunculan dalam berbagai bidang, yang tentunya bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Nah, salah satunya itu ada di bidang kedokteran, seperti contohnya itu teknologi ronsen, EKG, dan masih banyak lagi. Meskipun begitu, masih banyak rumah sakit yang menggunakan sistem manual dalam pengolahan data pemeriksaan dan perawatan pasien di rumah sakit. Nah, data-data mengenai pasien tersebut biasa disebut sebagai rekam medis. Kemudian sistem pendataan rekam medis secara manual yaitu penulisan rekam medis yang dilakukan di atas kertas yang memiliki format tertentu. Kemudian kertas tersebut nantinya disimpan di dalam sebuah map kertas yang ditempatkan di dalam sebuah lemari. Dengan pencatatan rekam medis secara manual, itu seringkali ditemui kelemahan-kelemahan seperti penomoran ganda, ketidakefisienan waktu, kesulitan memperoleh informasi pasien, kemungkinan data hilang atau terselip, dan masih banyak lagi. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk memudahkan rumah sakit dalam pendataan rekam medis pasien. Yang kedua, untuk memudahkan pencarian data rekam medis pasien. Yang ketiga, untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pendataan rekam medis. Yang keempat, untuk mempermudah rumah sakit dalam menyimpan data rekam medis pasien. Dan yang kelima, untuk mencegah kehilangan data rekam medis pasien. Kemudian manfaat dari aplikasi yang saya buat itu yang pertama, memudahkan rumah sakit dalam mendata dan mengolah data rekam medis pasien dengan lebih efisien. Yang kedua, memudahkan dalam pencarian data rekam medis pasien di rumah sakit. Yang ketiga, mencegah terjadinya kesalahan dalam pendataan rekam medis. Yang keempat, memudahkan rumah sakit dalam menyimpan data rekam medis pasien dengan lebih aman. Dan yang terakhir, mencegah kehilangan data rekam medis pasien. Kemudian tabel ERD dari database yang saya buat itu seperti ini. Kita mulai dari tabel petugas. Nah, di sini ada tabel petugas yang dia tidak berrelasi dengan tabel manapun karena memang nantinya petugas ini yang berperan sebagai admin seperti itu. Nah, di tabel petugas ini ada 3 atribut. Ada NIP petugas sebagai primary key, kemudian nama petugas dan password. Kemudian di sini ada tabel pasien yang memiliki 8 atribut. Di sini ada ID pasien sebagai primary key, kemudian TTL pasien, nama pasien, gender pasien, alamat pasien, nomor telepon pasien, riwayat penyakit, dan riwayat alergi. Dan di sini pasien diperiksa oleh dokter yang sini bisa dilihat berelasi dengan tabel dokter, di mana dari relasi periksa ini ada tabel hasil pemeriksaan yang terdiri dari 6 atribut. Di sini ada ID pemeriksaan sebagai primary key, kemudian ID pasien dari tabel pasien, kemudian ada NIP dokter dari tabel dokter, kemudian ada anamnesis, diagnosis, dan tanggal periksa. Kemudian di sini ada tabel dokter yang memiliki 3 atribut. Di sini ada NIP dokter sebagai primary key, kemudian nama dokter, dan spesialisasi dokter. Kemudian pasien ini juga dirawat oleh dokter. Di sini ada relasi rawat yang menghasilkan tabel perawatan di sini. Kemudian atributnya itu ada ID rawat sebagai primary key, kemudian ada ID pasien, NIP dokter, tanggal masuk, tanggal keluar, ID jenis, ID tindakan, dan ID ruang. Kemudian di dalam perawatan di sini tuh ada jenis rawat dan juga tindakan. Nah, di sini ada tabel jenis rawat yang terdiri dari ID jenis sebagai primary key ya untuk atributnya dan juga nama jenis. Kemudian ada tabel tindakan. Di sini ada ID tindakan sebagai primary key dan juga nama tindakan. Kemudian perawatan ini juga bertempat di ruang. Di sini ada tabel ruang. Atributnya yaitu ada ID ruang sebagai primary key dan nama ruang. Kemudian untuk tabel relasinya di sini bisa kita lihat dari tabel petugas. Sini adalah primary key-nya ya NIP petugas, kemudian juga ada nama petugas dan password. Kemudian untuk tabel pasien
Di sini ID pasien sebagai primary key, kemudian ada TTL pasien, nama pasien, gender pasien, alamat pasien, nomor telepon pasien, riwayat penyakit, dan riwayat alergi. Kemudian di sini ada tabel hasil pemeriksaan, di mana ID pemeriksaan sebagai primary key. Kemudian di sini ada ID pasien yang merupakan foreign key ya dari tabel pasien. Ini diambil dari tabel pasien. Kemudian juga ada NIP dokter yang juga merupakan foreign key, diambil dari tabel dokter. Kemudian di sini ada anamnesis, diagnosis, dan tanggal periksa. Kemudian di sini ada tabel dokter, yang mana primary key-nya yaitu NIP dokter, kemudian juga ada nama dokter dan spesialisasi dokter. Kemudian di sini ada tabel perawatan, yang mana primary key-nya yaitu adalah ID rawat. Kemudian di sini ada ID pasien yang merupakan foreign key ya dari tabel pasien. Kemudian ada NIP dokter yang juga merupakan foreign key dari tabel dokter. Kemudian juga atribut lainnya itu ada tanggal masuk, tanggal keluar, kemudian ID jenis yang juga merupakan foreign key. Ini dari tabel jenis rawat. Kemudian untuk ID tindakan juga merupakan foreign key dari tabel tindakan. Kemudian ada keterangan dan ID ruang yang merupakan foreign key diambil dari tabel ruang. Nah, kemudian di sini ada tabel ruang ya. Di sini primary key-nya itu adalah ID ruang. Kemudian juga ada nama ruang di sini. Kemudian di sini ada tabel jenis rawat, yang mana primary key-nya yaitu adalah ID jenis dan juga atribut lainnya yaitu nama jenis. Kemudian di sini ada tabel tindakan. Di primary key-nya itu adalah ID tindakan dan atribut lainnya yaitu adalah nama tindakan. Nah, selanjutnya saya di sini juga menggunakan fungsi trigger. Nah, fungsi trigger saya menggunakannya di tabel hasil pemeriksaan dan tabel perawatan. Nah, di tabel hasil pemeriksaan saya gunakan di tanggal periksa. Jadi nanti tanggal periksa, tanggal pemeriksaan itu otomatis sama seperti dengan tanggal ketika data dimasukkan. Di sini bisa kita lihat fungsinya yaitu create trigger, tanggal periksa, before insert, on hasil pemeriksaan, for each row, bikin set new tanggal periksa sama dengan SYS date, kemudian end. Nah, untuk di tabel perawatan, saya menggunakan trigger di tanggal masuk dan juga tanggal keluar. Nah, untuk tanggal masuk itu nantinya sama dengan tanggal ketika data dimasukkan. Jadi seperti dengan tanggal pemeriksaan. Kemudian untuk tanggal keluarnya itu nanti sama dengan ketika data tersebut diupdate seperti itu. Jadi bisa kita lihat untuk query-nya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita langsung saja menuju database. Jadi di sini database yang saya buat, di sini ada terdiri dari 8 tabel. Ini tabel dokter, tabel hasil pemeriksaan, jenis rawat, pasien, perawatan, petugas, dan ruang, juga tindakan. Nah, di sini ada tabel petugas. Ya, field-nya itu terdiri dari NIP petugas, nama petugas, dan password. Yang mana NIP petugas ini berperan sebagai primary key. Kemudian pada tabel pasien, sini ada ID pasien, kemudian TTL pasien, nama pasien, gender pasien, alamat pasien, nomor telepon pasien, riwayat penyakit, dan riwayat alergi. Yang mana primary key-nya itu adalah ID pasien. Kemudian di sini ada tabel dokter. Di sini ada NIP dokter sebagai primary key, kemudian ada nama dokter dan spesialisasi dokter. Kemudian di sini ada tabel jenis rawat. Field-nya di sini ada ID jenis sebagai primary key, kemudian juga ada nama jenis. Kemudian pada tabel ruang, field-nya itu ada ID ruang sebagai primary key dan nama ruang. Kemudian untuk di tabel tindakan, field-nya terdiri dari ID tindakan sebagai primary key dan juga nama tindakan. Kemudian di sini ada tabel hasil pemeriksaan. Di sini ada ID pemeriksaan yang berperan sebagai primary key. Nah, saya di sini juga menggunakan auto increment untuk di ID pemeriksaan dan juga di ID rawat nih, auto increment. Jadi nantinya ID-nya itu akan otomatis bertambah seperti itu. Kemudian di sini ada ID pasien.
yang merupakan foreign key ya, diambil dari tabel pasien tadi. Kemudian ada NIP dokter yang juga merupakan foreign key yang diambil dari tabel dokter. Kemudian ada fieldnya yang lain, ada anamnesis, diagnosis, dan tanggal periksa. Kemudian di tabel perawatan, di sini ada ID rawat sebagai primary key yang juga merupakan auto increment. Kemudian di sini ada ID pasien yang merupakan foreign key dari tabel pasien. Kemudian ada NIP dokter yang juga merupakan foreign key dari tabel dokter. Kemudian ada tanggal masuk, tanggal keluar. Kemudian ada ID jenis yang juga merupakan foreign key yang diambil dari tabel jenis rawat. Kemudian ada ID tindakan yang juga merupakan foreign key dari tabel tindakan. Kemudian ada keterangan dan ID ruang yang merupakan foreign key yang diambil dari tabel ruang. Nah, di sini saya juga melakukan insert data pada tabel langsung melalui database pada beberapa tabel. Yang pertama itu ada pada tabel petugas. Sini saya melakukan insert langsung melalui database. Seperti itu. Kemudian juga ada pada tabel dokter, di mana nantinya NIP dokter dari yang merupakan primary key dari tabel dokter itu akan dipanggil atau berperan sebagai foreign key di tabel hasil pemeriksaan dan tabel perawatan. Nah, kenapa seperti itu? Karena agar tidak terjadi pengulangan data ketika nanti memasukkan data pasien dan bisa memenuhi kaidah normalisasi. Kemudian juga ada pada tabel ruang. Sini bisa kita lihat insertnya. Nah, jadi nanti yang dimasukkan ke dalam tabel hasil ke tabel perawatan itu nantinya hanya ID ruang yang merupakan primary key dari tabel ruang seperti itu. Kemudian juga ada pada tabel jenis rawat seperti ini. Jadi yang terdiri dari rawat inap dan rawat jalan. Jadi nanti yang dipanggil itu adalah ID jenisnya atau primary key-nya. Kemudian juga ada pada tabel tindakan seperti itu. Di sini ada tindakan-tindakan, pilihan tindakan yang bisa dilakukan seperti itu. Nah, kemudian di sini kita beralih ke NetBeans. Jadi di sini ada kelas untuk GUI atau tampilan dari program. Yang pertama itu ada kelas daftar dokter, kelas daftar pasien, halaman login, halaman pasien, halaman utama, jenis rawat, jenis ruang, jenis tindakan, dan juga kelas start yang merupakan nantinya tempat dimulainya program. Kemudian di sini juga ada kelas untuk koneksi ke database, yakni MariaDB. Di sini ada kelas delete, insert, koneksi, dan juga kelas update. Oke, jadi di sini kita bisa merun programnya. Nah, pada program ini itu hanya bisa di-run di kelas ini ya, kelas start, karena pada kelas ini itu ada main method seperti itu. Kita bisa langsung run file. Nah, di sini kita masuk ke halaman login. Kita bisa memasukkan NIP dan juga password dari petugas. Nah, kita bisa pilih dari database ini. Ada data petugas. Kita pilih misalkan ini ya, yang edit. Sini kita pilih edit. Oke, kita masukkan NIP dan passwordnya. Oke. Ini ketika NIP atau password kita salah, jadi memasukkannya itu harus benar seperti itu. Kita login, oke. Nah, sini kita masuk ke halaman utama. Sini ada beberapa tombol. Di sini ada lihat daftar pasien. Sini kita juga bisa lihat melalui database. Ini pasien. Oke, sini kita bisa lihat datanya. Oke, sama ya, sama. Oke, kembali. Kita juga bisa lihat daftar dokter di sini. Kita juga bisa lihat melalui database. Ini daftar dokter. Nah, di sini ada data-data dokternya. Oke, kembali. Kemudian ini ada tombol daftar pasien baru untuk masukkan data pasien yang baru. Nah, di sini udah muncul, kita bisa mengisikan data-data yang dibutuhkan di sini. Oke, dari ID pasien misalkan, oke, kita masukkan nama, contoh Kimbab, oke, tanggal lahir misalkan 2018, oke, jenis kelamin laki-laki,
misalkan alamat jalan Samudin, oke, nomor telepon, oke, misalkan riwayat penyakitnya itu misalkan tipes, ya, tipes, kemudian asma, atau oke, kemudian riwayat alerginya itu misalkan kacang. Oke, kemudian kita anamnesis, misalkan pusing, lemas, sesak nafas. Seperti itu, kemudian diagnosis penyakitnya, misalkan asma akut gitu ya. Oke, nah untuk tanggal pemeriksaan tidak perlu diisi karena sudah ada fungsi trigger tadi. Nah, untuk NIP dokter pemeriksa kita bisa lihat juga di sini. Nah, akan muncul daftar dokter, kita bisa pilih misalkan diperiksa oleh dokter ini ya, dokter anak. Oke, kita pilih NIP-nya. Nah, ini juga tanggal masuk dan tanggal keluar juga tidak perlu untuk diisi karena sudah ada fungsi trigger. Nah, sini untuk ID jenis rawat, kita pilih misalkan rawat jalan, pilih 2. Oke. Untuk ID tindakan, di sini kita pilih misalkan ya pemberian infus, kita pilih 6. Oke, untuk keterangannya misalkan saran istirahat yang cukup. Oke. Kemudian untuk ID ruang perawatannya kita juga bisa lihat di sini. Misalkan di kamar kelas 3. Oke, kita pilih K3. Dan untuk dokter yang merawat, kita lihat, misalkan kita pilih ini, dokter penyakit dalam, kita pilih, oke, kemudian simpan. Nah, kita bisa lihat di sini, nah ini datanya sudah tersimpan. Kita juga bisa lihat di database, ya ini, select from pasien. Nah, sini bisa kita lihat ini datanya yang dimasukkan sudah masuk. Kemudian kita juga bisa update datanya. Kita lihat di ini. Oke, masukkan ID-nya. Kita lihat data. Nah, sini datanya sudah muncul ya. Kemudian di sini karena tadi tanggal lahirnya masih salah, kita bisa benarkan. Oke. Kemudian kita update untuk menampilkan tanggal keluar. Kita kembali, bisa kita lihat di sini. Nah, sini tanggal keluarnya sudah muncul karena dia sudah diupdate ya datanya. Kemudian kita juga bisa lihat di sini di perawatan. Di sini, nah, di sini sudah ada tanggal keluarnya. Ini juga ada yang masih nol, itu berarti dia datanya belum diupdate dan dia belum keluar dari rumah sakit seperti itu. Oke. Kemudian kita bisa juga untuk menghapus data, kita lihat misalkan kita ingin menghapus data Kania Syahrul. Oke, kita masukkan ID pasien. Lihat data. Oke, kita langsung saja pencet nih, tekan tombol delete. Yes. Oke, kita lihat. Nah, data Syahrul sudah hilang. Oke, kita lihat di database. Nah, ini datanya juga sudah hilang ya. Dibandingkan dengan sebelumnya, di sini masih ada Syahrul dan di sini sudah tidak ada. Oke, kita kembali. Nah, seperti itu. Apabila sudah selesai, kita bisa melakukan logout. Implementasi dengan database-nya ini terdapat pada halaman login di button login. Di sini dikoneksikan, kemudian di sini ada select from petugas.
di mana NIP petugas itu sama dengan NIP yang dimasukkan di sini. Kemudian password juga sama dengan password yang dimasukkan. Oke, nah apabila NIP petugas itu sama dengan NIP petugas yang ada di database dan passwordnya juga sama dengan password yang ada di database, maka nanti dia bisa masuk ke halaman utama. Jika tidak, maka ini ada NIP atau password itu salah. Kemudian pada halaman utama itu terdapat pada tombol lihat data ini di sini dia memanggil metode tampil yang ada di halaman pasien. Nah, di sini bisa kita lihat source-nya. Nah, ini ada metode tampil. Sini select from pasien, hasil pemeriksaan dan perawatan. Kemudian apabila ID pasiennya sama, ini di pasien, hasil pemeriksaan dan perawatan. Kemudian ID pasiennya itu sama dengan ID yang dimasukkan atau dicari tadi. Kemudian ini untuk menampilkan di halaman pasien data-data yang ada di database tersebut. Kemudian juga ada di button simpan sini dengan memanggil kelas insert. Kemudian juga ada pada tombol update dengan memanggil kelas update dan ada pada tombol delete. Nah, di sini dengan memilih kelas delete. Kemudian di kelas daftar pasien kita lihat di sini. Nah, ini untuk menampilkan tabel. Nah, di sini mengambil data dari database ya, select from pasien, hasil pemeriksaan, perawatan, jenis rawat, tindakan, ruang, dan dokter. Dan di sini mengambil data dari database sesuai dengan field-fieldnya ini. Oke. Kemudian pada kelas dokter juga sama. Sini untuk menampilkan tabel, kemudian di sini adalah select from dokter. Ini menampilkan data-data yang ada di database seperti itu. Kemudian pada kelas jenis rawat juga sama seperti ini. Kemudian pada jenis ruang juga sama, select from ruang. Kemudian pada jenis tindakan juga sama, ini select from tindakan. Nah, untuk kelas untuk koneksi ke MariaDB, di sini ada yang pertama kelas koneksi. Di sini digunakan untuk mengkoneksikan program di NetBeans dengan database yaitu MariaDB. Kemudian di sini ada kelas insert. Sini dengan parameternya sesuai dengan data yang dimasukkan. Kemudian di sini ada insert into pasien. Di sini ada ID pasien, TTL, nama, gender, alamat, nomor telepon, riwayat penyakit, dan riwayat alergi. Kemudian insert into hasil pemeriksaan. Di sini 0 karena ini tadi adalah ID pemeriksaan yang mana merupakan auto increment, dan di sini juga 0 karena ini adalah tanggal periksa yang merupakan yang ada fungsi trigger seperti itu. Kemudian di sini ada insert into perawatan. Nah, ini sini ada set ID pasien, dokter periksa, anamnesis, dan diagnosis. Kemudian yang di perawatan ada ID pasien, dokter perawat, rawat, ID tindakan, keterangan, dan ruang. Itu kemudian ada kelas update. Di sini ada metode update. Di sini berisi query untuk update. Di sini ada TTL, nama, gender, alamat, nomor telepon, riwayat penyakit, riwayat alergi. Itu kemudian juga ada update untuk hasil pemeriksaan sini. Kemudian juga ada query update untuk tabel perawatan. Nah, di sini seperti itu. Kemudian di sini adalah kelas delete untuk melakukan delete data. Di sini ada metode delete dengan parameternya ID pasien. Kemudian di sini ada G-option pane. Apakah ingin menghapus data? Kemudian di sini ada delete from perawatan. Nah, kenapa delete-nya itu dari perawatan dulu? Karena agar nanti tidak terjadi error. Jadi karena tabel perawatan ini mengambil foreign key dari ID pasien. Jika tabel pasien dulu yang di-delete, maka nanti akan terjadi error seperti itu. Jadi dari tabel perawatan, tabel hasil pemeriksaan, dan tabel pasien.
Nah, untuk kesimpulannya, jadi aplikasi pendataan rekam medis di rumah sakit merupakan aplikasi yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java, juga menggunakan database MariaDB. Nah, aplikasi ini itu berfungsi untuk mengolah data rekam medis pasien yang ada di rumah sakit, yang dapat digunakan oleh petugas yang bertugas dalam pencatatan rekam medis dan akan berperan sebagai admin. Nah, aplikasi pendataan rekam medis ini itu dapat memudahkan rumah sakit dalam pengolahan data rekam medis pasien, pencarian data rekam medis pasien, dan penyimpanan data rekam medis pasien dengan lebih aman. Nah, kelemahan pencatatan rekam medis yang dilakukan secara manual itu akan dapat diatasi dengan menggunakan aplikasi ini, seperti kehilangan data dan kesalahan dalam pendataan. Nah, sistem informasi rekam medis yang terkomputerisasi menggunakan database itu dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Nah, sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.